Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Slide saya bisa dibaca ya? Bisa apa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya pertama mohon maaf beberapa kesempatan tertunda karena urusan kantor ya. Saya sebagai Wakil Dekan 1 beberapa kali ada pertemuan mendadak. Baik, saya di sini ada satu hal yang mungkin menurut saya penting untuk kita share bersama terkait pengelolaan obat kegawat darurat di sehari-hari yang kita perlukan. Jadi aspek dari yang kita perlukan ini terutama tidak hanya sekedar bagaimana memberikan, tapi bagaimana mengaturnya supaya pada saat kegawatan itu tersedia dengan lengkap dan cukup jumlahnya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan berbicara tentang bagaimana prinsip tata laksana di emergensi secara umum, kemudian bagaimana kita melakukan inisiasi terapi dan definitif. Kemudian ada obat-obatan yang diperlukan, serta juga tidak kalahnya pentingnya alat dan sistem ya, sistem maintenance. Serta kepentingannya adalah bagaimana kita menyelamatkan pasien, terutama dalam mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi karena faktor SDM, karena technical error, ada calculation error, dan bagaimana kita mendeteksi atau mengobservasi serta bertindak ketika terjadi efek samping obat, dan terutama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien. Bapak-Ibu sekalian, secara prinsip bahwa seperti halnya di bidang saya, di bidang jantung, ini hampir semuanya pasien-pasien yang datang emergensi ini adalah pasien kegawatan dan dalam kondisi yang darurat. Jadi sebagian besar memang perlu perawatan yang harus diberikan tanpa ada penundaan lebih lanjut. Kemudian memang beberapa pasien sebagai fungsi triase, kita bisa membedakan antara pasien dengan masalah kesehatan yang rutin, ada beberapa yang mengancam jiwa dan tidak ya. Oleh karena itu fungsi triase itu yang pertama memisahkan apakah ini pasien emergensi, apakah pasien memiliki prioritas tertinggi untuk segera diperiksa, segera ditindaklanjuti karena dia mengancam jiwa. Kemudian yang kedua adalah urgent, pasien ini memiliki masalah kesehatan yang serius, tetapi tidak langsung mengancam jiwa, tapi mereka tetap harus dilayani dan diterapi sebelum 1 jam. Kemudian yang non urgent itu pasien-pasien di mana mereka memiliki penyakit episodik yang kronik begitu, eksaserbasi kadang-kadang, dan mesti diatasi sebelum waktunya maksimal 24 jam, sehingga tidak meningkatkan morbiditasnya. Ini Bapak-Ibu sekalian yang penting kita perhatikan adalah sehingga respon time menjadi penting dalam pelayanan emergensi. Karena respon time mesti nanti berhubungan dengan tata kerja, berhubungan dengan kerjasama, berhubungan dengan saling bantu dan komunikasi nantinya. Kalau tidak akan kacau nanti, kan ada crowded, ada busy time begitu, kemudian ada sesuatu yang harus segera diutamakan yang mana yang dulu, berkaitan dengan prioritas yang tadi ya. Yang kedua harus tepat. Jadi presisi, akurasi ini menjadi jaminan kita untuk manajemen rumah sakit maupun kepada pasien, bahwa meskipun dalam kondisi yang hektik begitu, kita tetap dituntut untuk melakukan dengan penuh ketepatan dan keseriusan, dengan ketelitian. Dan ini semuanya untuk supaya bagaimana kita concern terhadap pasien safety, di mana di Tenggarai memang sebagian kasus yang berakhir dengan ketidak safety-an pasien, ini salah satunya adalah karena faktor pelayanan di emergency. Dan tentunya ini perlu skill ya, ada beberapa yang harus kita latih secara manajerial maupun skill technical yang membutuhkan keterampilan, kecepatan, dan ketepatan waktu inilah yang kita jamin sehingga membutuhkan keterampilan. Ketelitian tadi sudah saya sebutkan, akurasi,
dosing, route of dosing, route of administration, ini menjadi penting untuk dipahamkan. Jadi tidak bisa kita kerja sendiri, kita perlu kerjasama, kita perlu teamwork, bagi tugas, ada manajer di situ yang membantu untuk mengatur siapa melakukan apa, sehingga kerjaannya bisa terukur dengan tepat dan cepat. Karena ini memang di emergency ini strategi mempunyai potensi besar dalam hal kesalahan, maka kita pastikan sekali lagi ketelitian kadang-kadang perlu cross check di antara tim untuk bisa saling mengingatkan. Di emergency setting kita mengenal ada dua inisiatif yang perlu dipikirkan. Yang pertama adalah terapi inisiatif di awal, dan ada terapi definitif. Jadi untuk pasien-pasien dengan masalah kesehatan emergent atau urgent itu memang perlu dilakukan inisiasi terapi untuk stabilisasi. Tetapi terapi yang cepat dan tepat untuk transfer ke ruangan juga perlu, sehingga tidak berlama-lama di UGD. Misalnya kalau pasien saya bagian pasang ring, saya tunggu di cath lab, ringnya harus cepat terpasang. Tentunya tidak bisa berlama-lama di emergency. Emergency misalnya ada shock, ada CPR, jantung dilaksanakan. Tapi begitu selesai henti jantungnya, justru karena masalah utamanya adalah buntu pembuluh darahnya, maka segera stabil, langsung dikirimkan ke unit cath lab. Karena di situ tidak ada peralatan cath lab di emergency. Demikian juga terapi-terapi yang lain di OK atau tempat yang lain yang harus perlu dipikirkan secepat mungkin setelah stabilisasi untuk ditransfer ke ruangan. Inilah inisiasi terapi ini untuk stabilization. Untuk definitif terapi kita perlu juga catch up untuk cepat mengirim kepada instalasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti ini. Memang awal ini penting dilaksanakan terutama untuk stabilisasi, tetapi terapi definitif ini kadang-kadang justru berdasari ketidakstabilan ini, sehingga harus segera diatasi, dan semakin cepat distabilkan dan dipindahkan, tentunya outcome-nya akan semakin bagus. Ya. Ini adalah satu contoh ya, contoh penanganan STEMI. Jadi sekalian, kami guideline internasional mempersyaratkan, inilah 2017 ditetapkan, tapi 2015 sudah di launching. Ketika ada pasien chest pain, kita punya EMS system. Kita belum punya di sini EMS system. Biasanya pasien langsung ke rumah sakit. Dengan emergency system ini kita maunya sudah terdiagnosa dalam waktu kurang dari 10 menit di ECG di ambulan. Di STEMI, maka kita ambulan itu dalam waktu 120 menit sudah harus ada terbuka. Apakah lewat litik, diencerkan pembuluh darahnya, kebekuannya, atau langsung dikeluarkan trombusnya, kemudian dipasang ring di situ dalam waktu kurang dari 90 menit, atau ischemic time totalnya mulai dari chest pain sampai terbuka, terpasang ringnya itu 120 menit. Nah, ini kan challenging buat kita, tidak bisa berlama-lama di UGD. Atau misalnya pasiennya tidak langsung dikirim ke PCI capable hospital, misalnya ada pasien dengan dibawa ke puskesmas. Nah, di puskesmas ini juga perlu diperhatikan bahwa ini harus 10 menit sudah terkirim ke ICG dan segera dilakukan penentuan apakah mau di hidrolisis. Hidrolisis itu harus dalam door to balloon, door to needle itu bisa kurang dari 60 menit. Ini harus dipahami. Jadi hal-hal ini bersifat cepat, dan definitif terapinya adalah bisa di cath lab atau di reperfusi di UGD Bogor. Ini kaitannya dengan bagi mereka yang sudah di PCI capable hospital seperti Saiful Anwar, kami berharap bahwa ini bisa segera dibuka supaya segera menurunkan kematian, menurunkan rehospitalisasi, menurunkan kejadian heart failure. Kalau sudah telat biasanya efek samping dan kematiannya tinggi. Inilah contohnya di mana kita di emergency yang saya kontak inilah area emergency, bekerja cepat untuk melakukan diagnosis cepat dan stabilisasi. Maka ketika pasien stabil harus segera dilakukan secepatnya dilakukan wiring
atau PCI. Bahkan terbukti ada beberapa jurnal mengatakan bypass dari UGD ke cath lab bisa menghemat waktu 1-2 jam dan menghasilkan outcome yang lebih bagus. Hanya melewati administrasi begini karena biasanya ambulan ini bisa berhubungan dengan PCI center sendiri atau sudah UGD sudah tahu bahwa kondisinya bagus, begitu dicek bagus langsung segera dinaikkan hanya mengurus administrasi. Ini adalah contohnya Bapak-Ibu sekalian, ada pasien dengan ST elevasi ACS seperti yang tadi, maka pemberian oral antiplatelet ini harus segera. Makanya di UGD di troli emergency harus ada obat-obatan antiplatelet. Apakah itu rencananya memang dilakukan pasagre, maka diperlukan aspirin loading, clopidogrel atau pasugrel atau 3-gerol. Kalau ada 3-gerol maka dia dianjurkan yang 3-gerol. Kemudian kalau mau di hidrolisis ya kita tidak pakai yang pasugrel, tidak pakai 3-gerol, pakai clopidogrel. Tapi ini sedang ongoing study akan membuktikan apakah 3-gerol itu ditambah hidrolisis bisa berdarah-darah apa tidak. Ya. Kapan dilaksanakan? Jadi apa yang diberikan segera adalah loading aspirat 4 tablet atau clopidogrel 4 tablet, kemudian diberikan segera as soon as possible ketika sudah sampai di IGD dengan elevasi yang sudah jelas. Kemudian baru maintenance. Bagaimana caranya? Jadi aspirinnya dibuat per oral, dibolus, kemudian pasugrel juga dibolus untuk menjamin kecepatan mencapai peak dosis maintenance di dalam darah. Demikian pula kalau misalnya ada ST elevasi, non ST elevasi, ada pasien dengan presentation chest pain, kemudian ECG-nya tidak ada ST elevasi, maka pemberian antiplatelet sama as soon as possible, cuma dia tidak pakai fibrolitik atau tidak pakai PCI. Biasanya perlu pakai heparin, ya ada pakai heparin atau GP2B3A untuk antiplateletnya apabila dia tidak ada kontraindikasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini saya contoh bahwa short time prompt treatment terkait dengan kegawatan ini menjadi penting. Nah, karena penting maka harus cepat. Karena cepat harus ada penelitian. Berapa dosisnya, lewat administrasinya, apakah per oral, apakah intramuskuler, apakah intravena, kemudian dosisnya berapa, itu harus sudah di luar kepala sehingga menjadi pembiasaan dan tidak ada kesalahan-kesalahan di situ. Ini kenapa harus cepat? Misalnya pada aspirin dan clopidogrel ini mencegah terjadi trombus. Begitu dibiarkan berlama-lama, maka trombusnya sudah calcified, kemudian susah untuk ditembus, susah untuk diliruh. Saya punya beberapa kasus kalau misalnya STEMI sebelum 1 jam di loading 4 tablet ini sudah bisa langsung dari yang tadi STEMI menjadi non STEMI atau menjadi elevasinya bisa menurun. Karena mereka masih lunak trombusnya. Ini salah satu contoh. Pentingnya kecepatan pemberian double antiplatelet di UGD ketika sudah diketahui diagnosanya bahwa itu adalah ACS. Oleh karena itu diagnosa itu mestinya sudah selesai dalam waktu 15 menit misalnya ya. Ada timeline yang harus segera diselesaikan. Bapak-Ibu sekalian, ini contoh-contohnya tadi sudah kita berikan. Sekarang apa itu obat-obatan emergency? Obat-obatan emergency itu biasanya ada kita punya troli ya, perawat-perawat yang di lapangan sudah sangat paham tentang ini dan biasanya perlu diidentifikasi satu troli isinya apa. Masing-masing isi itu bagaimana cara penggunaannya. Berapa stok minimal yang harus ada, ini full stok harus ada. Jangan sampai kehabisan obat, kemudian ada pasien yang berikutnya datang kehabisan obat. Jadi kan ada kesalahan fatal dalam hal manajemen pengadaan obat ya. Jadi ini tujuannya di awal adalah untuk stabilisasi dan terapi awal, maka dosis-dosis yang diberikan adalah memang dosis-dosis stabilisasi untuk shock misalnya ada beberapa obat dobutamine, dopamin, norepinephrine itu biasanya kita tahu tuh sehari kunjungannya berapa itu. Dari kunjungan itu berarti ke stok yang harus minimal ada di situ berapa. Ini kaitannya dengan manajemen masing-masing ada tugasnya. Biasanya adalah manajer in duty di situ ya. Kemudian kita harus pahamkan
bagaimana cara pemberian dosisnya, bagaimana dosis yang benar dalam hal menghitung, terutama terkaitan dengan berat badan. Kemudian kita berharap bahwa pemberian kita menghindari efek samping. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan contoh-contoh obat-obatan yang sering digunakan. Salah satunya adalah untuk SVT, menggunakan didosin, ada dosis yang biasanya kalau SVT itu bisa dipijit dulu karotisnya, kalau tidak berhasil, kemudian kita beri dosis pertama, langsung di flash begitu, perlu didorong dengan bolus cepat, dengan rapid, 1-2 second, flashing, dengan ditambah 20 cc misalnya, gitu ya, supaya mencapai puncaknya dalam waktu cepat dan biasanya bisa berhasil. Atau atropin pada bradikardi. Ada pasien datang nadi kurang dari 40, kemudian kita berikan dosis, sekali pengenceran, sekali dosis berapa, dan kita bisa diulangi, misalnya tiap 3 menit. Ibu sekalian, ada yang bolus, ada yang maintenance, terkait dengan dopamin, butamin, epinefrin, dan seterusnya. Ya, nanti slide-nya akan saya kirim ya kepada koordinatornya, silakan nanti bisa dipelajari kembali, perhatikan cara mengoplosnya, satuannya penting ini, miligram, mikrogram, nanogram itu, mikrogram, miligram ini menjadi penting, per cc-nya berapa, nanti kita cari, diskusikan bagaimana menghitungnya, karena kesalahannya kadang-kadang muncul di saat konversi dosis dan cara menghitungkan kecepatannya ya. Tentunya di emergency kita juga perlu memperhatikan kelengkapan yang lain, seperti misalnya ada DC shock, karena pasien itu DC shock-nya itu diperlukan kadang-kadang pada pasien dengan emergency, pada yang shockable, pada pasien-pasien dengan gangguan jantung misalnya. Kemudian ada infusnya dengan segala ukurannya, variannya, ada infus pump dan silik pump, dan biasa ada kalkulasi. Load pasiennya berapa, ranjangnya berapa, setiap ranjang, setiap bed perlu disediakan silik pump dan infus pump berapa. Ya, karena tentunya ini adalah bersifat permanen, kebutuhannya tidak sebanyak ICU, tidak sebanyak CCU, karena dia moving. Begitu selesai stabilisasi, pergi. Gitu. Jadi ada oksigen, ada nasal, oksigen kanul, ada masker, Jackson Breeze, sampai di IV sampai ventilator. Kalau memang diperlukan di situ, kemudian ada bed. Upayakan bednya saya usulkan yang setengah duduk begini, karena sebagian memang datang dengan languden yang tidak tahan untuk flat, jadi harus didudukkan. ECG menjadi penting, menjadi deteksi awal kelainan apakah itu STEMI atau endoSTEMI, serta ada BHP yang lain yang memang diperlukan untuk kegiatan pelayanan emergensi. Sekarang juga tentunya Bapak Ibu sekalian, ini sistem ini perlu di maintenance. Jadi perlu ada regulasi di UGD itu yang dipimpin oleh pemimpin PIC ya. Person in charge di situ ngatur bagaimana mulai dari alur pelayanan, P1, P2, P3, kemudian ada stok obat, ada masing-masing penanggung jawabnya, ada penanggung jawab alat. Di tiap operan harus ada yang bertanggung jawab. Kami dulu bekerjasama dengan Netherlands, ada supervisor dari London itu, dia akan melihat performa masing-masing perawat yang bertanggung jawab di P1 siapa, P2, P3, kemudian dia akan punya record, punya logbook, kemampuannya apa, kurangnya apa, untuk bisa menjadi feedback. Kira-kira, oh ini kurang terampil, perlu latihan, oh ini kurang baca, maka perlu upgrading, dan seterusnya. Sehingga tiap-tiap orang itu punya kompetensi yang tertentu, terukur, kemudian ditingkatkan, kemudian juga ada kerjasama yang terukur, supaya nanti bisa performanya bisa lebih bagus, dan kinerjanya bisa saling membantu. Ada operan. Nah ini saya melihatnya sejak saya menjadi dokter, operan antar perawat ini kadang-kadang suka tricky. Saya memerintahkan apa begitu kepada A, sudah besoknya sudah menjadi A aksen. Jadi kenapa ada handover yang tidak certain, tidak pasti, karena interpretasinya berbeda-beda, sehingga menimbulkan kesalahan pelayanan, bahkan kadang-kadang fatal, terkait dengan dosis, terkait dengan cara, terkait dengan kapan diberikan, karena kadang-kadang operannya campuran.
antara operan pasien sama operan gado-gado, pecel, soto segala macam itu agak tadi makan apa segala macam. Ini konsistensi memanfaat waktu saat operan itu menjadi penting. Kemudian ada jumlah dan obatnya yang perlu disediakan. Ini sudah saya pakai, nanti tolong diorderkan sekian, sudah. Jadi sebelum operan dan setelah operan itu nanti dihitung kembali di kartu stok, kartu kendali untuk bisa kita komitmen penanggung jawab obat saat itu untuk berkolaborasi dengan farmasi menyediakan stok itu untuk memberitahukan bahwa alat tersebut untuk obat ini harus pesan 1 minggu sebelumnya karena perlu ada order dan seterusnya. Ini terkait dengan alur pengadaan dan kartu kendali yang harus jelas supaya tidak sampai kosong, ya, tidak sampai kehabisan. Kemudian yakinkan alat-alat yang ada di situ tidak hanya obat, tapi alatnya berfungsi baik. Saya juga pernah suatu saat pasang ring, justru saudara saya sendiri pasang ringnya berhasil, ternyata disisoknya tidak berfungsi. Ya Allah, ini sangat fatal. Dan pasiennya meninggal hanya karena faktor tidak berfungsi alat yang belum dicek sebelumnya. Jadi hal-hal begini sangat terjadi dan merupakan hal yang seharusnya dihindari. Kemudian ini sistem yang bagus di rumah sakit yang saya pernah bekerja dan berlatih di situ adalah refreshing unit dan skill. Jadi setiap reguler, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali itu refresh ya. Skill dan unitnya terutama di tempat-tempat di mana paparan emergensi itu jarang, misalnya di ruangan. Tapi bukan berarti jarang, bukan berarti tidak terpapar. Banyak sekali di ruangan itu ketika kegawatan beberapa tenaga bingung karena tidak terlatih, karena lupa. Maka perlu ada refreshing ya terhadap skill dan kerjasama yang baik yang terkait dengan ini. Nah, di setiap ruangan mesti harus seperti ini, tidak hanya di emergensi. Di setiap ruangan reguler begitu. Jadi harus ada di ruangan pun juga seharusnya ya disisok. Masa kalah sama bandara itu ada AED. Tapi di sini di ruangan yang justru ketemu pasien, kalau di pesawat kan pasien sehat-sehat, orangnya sehat-sehat, tapi toh juga harus ada AED. Jadi repotnya kadang-kadang di rumah sakit tidak semua ruangan ada AED-nya. Bayangkan pada pasien high risk, kemudian tidak ada disisok di sana sehingga pinjem ambil butuh setengah jam atau butuh 5 menit ya pasien serap mati. Ini kaitannya dengan pengadaan regulasi yang seharusnya memang perlu ada tenaga-tenaga yang dilatih untuk kegawatan, shiftnya bergantian begitu, siapa penanggung jawabnya, alatnya penanggung jawab siapa, obatnya penanggung jawabnya siapa, SDM-nya siapa. Ini ketersediaan obatnya terkaitan dengan kelengkapan floor stock-nya di ready use untuk di lapangan dan persediaan lengkap di rumah sakit. Kadang-kadang ini tidak nyambung sehingga floor stock-nya kadang-kadang habis atau salah satu. Floor stock-nya ada tapi begitu ada kurang tambahan maka kelengkapannya ketersediaan di rumah sakitnya tidak ada. Sehingga perlu ada manajemen jumlah minimal yang dibutuhkan. Kemudian berdasarkan rutin kebutuhan harian atau bulanan, kemudian perhitungan waktu pemesanan dan waktu tunggu. Kadang-kadang butuh waktu ketika ada pengiriman yang terlambat, ada impor dan seterusnya. Jadi tentunya perlu ada kolaborasi dengan farmasi yang diperhitungkan menurut respon time yang secepat mungkin. Lihat-lihat kadang-kadang kadaluarsa, kadang-kadang kalau tidak dicek ada tapi ternyata ketika mau dipakai baru tahu bahwa itu kadaluarsa. Itu artinya sama aja tidak ada, tidak bisa dipakai dan harmful kalau dipaksakan untuk dipakai. Ini sekarang kita beralih ke perawatan pasien. Ini concern kita sebagai tenaga kerja, apalagi di zaman sekarang, ini sangat rentan terhadap komplain. Kadang-kadang kesalahan itu kita perlu pergikan atau perlu antisipasi supaya tidak sampai terjadi. Ini kesalahan terkait dengan pengobatan menjadi penyebab mobilitas dan mortalitas, salah satunya menyumbang 1 dari setiap 131 kematian rawat jalan. Dan bahkan itu 1 dari 854 kematian rawat inap. Ini kan cukup besar ya, terkait dengan kematian akibat dari kesalahan dalam hal bidang pengobatan. Jadi diperkirakan lebih dari 7.000 kematian setiap tahun seluruh dunia akibat kesalahan pengobatan ini. Oleh karena itu penting kiranya untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari kesalahan
atau justru dengan meningkatkan performa dengan komunikasi dengan pasien, kemudian terus memantau kesalahan, jangan sampai menjadi efek samping seakan sudah salah, kemudian antisipasi bagaimana untuk menghindari efek samping atau kejadian yang tidak diharapkan, kemudian kita juga meningkatkan dan berstandarisasi pelabelan obat, terutama obat-obat terkait dengan obat yang bahaya dan terkait dengan obat informasinya yang harus jelas. Dia harus paham ya kalau di mana bilang harus ada tepat pasiennya, jangan salah, ada tepat obatnya, jangan keliru nama-namanya kadang-kadang mirip gitu. Kemudian kapan waktunya, kalau tidak waktunya jangan diberikan atau jangan sampai terlambat ketika diberikan sesuai dengan absis. Kemudian bagaimana cara pemberiannya, IV, IM, pakai cairan dan seterusnya. Kemudian dosisnya bagaimana ngitungnya. Ini Bapak-Ibu sekalian, memang perlu ada keterampilan khusus dan latihan terkait dengan penelitian penghitungan obat ini berkaitan dengan dosis ya. Salah satu yang saya cermati di sini adalah bagaimana kondisi kerja atau SDM ini mempengaruhi kesalahan pemberian obat. Misalnya bagaimana staffing, bagaimana workload, beban kerja yang fatigue itu menyebabkan kesalahan dalam hal terapi. Bagaimana climate, situasi secara organisasi menyenangkan tidak kerja di situ. Polisi-polisinya memihak tidak, membuat orang nyaman tidak untuk bekerja. Prosedurnya sudah jelas tidak, protokolnya sudah pasti tidak, sudah benar tidak, diikuti apa tidak, dan seterusnya. Ini masalah sistem. Kadang-kadang orang-orangnya sudah, tapi sistemnya tidak bisa tidak diharapkan. Atau dalam hal proses, sistemnya sudah benar, prosesnya bisa terjadi. Misalnya dokumentasi terhadap prosesnya tidak terekam, sehingga ketika ada komplain dari pasien, maka tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah benar. Ada komunikasi dengan pasiennya, atau kompleksiti kasusnya memang susah, yang rentan terhadap pengobatan, atau pengobatan atau alat-alatnya yang tidak lengkap, yang seharusnya alat ini tidak ada ya, akhirnya pakai alat seadanya sehingga akhirnya salah dan itu bisa fatal. Kemudian dalam tidak salah pentingnya adalah proses monitoring dan evaluasi atau assessment. Ketika disuntik, di obatnya masuk, kemudian dia observasi apa-apa yang harus diobservasi sudah harus ada formnya, datanya sudah lengkap, sehingga proses-proses itu tercatat dengan bagus. Kalau tercatat dengan bagus, maka dia akan mempunyai efek yang bagus terhadap apapun. Apakah itu nanti recording yang bagus, apakah kalau ada kasus nanti klaim atau issue dari pasien keluarganya bahwa ini terjadi salah malpraktek dan seterusnya, kita punya data. Ya. Yang paling sering itu adalah faktor SDM. Yang itu faktor manusianya, karena faktor fatigue, karena faktor memang kurang atau dari clinical work yang memang perlu attention yang lebih detail, atau ini kaitannya dengan pressure, beban kerja yang tinggi, atau teknologi yang kurang mendukung, atau alat-alat yang kurang, atau desain dari environment yang kurang bagus, kurang udara, gelap, kemudian kurang cahaya dan seterusnya ya. Dan kemudian bahkan sebetulnya secara umum sangat dipengaruhi oleh job replacement, kemudian komunikasi dan seterusnya. Jadi di jurnal tersebut disebutkan bahwa 4 faktor utama dari faktor SDM itu adalah masalah kecapean, masalah cognitive ability-nya, masalah pengalaman, dan masalah keterampilan. Ini yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan. Jadi namanya medication error. Jadi kalau kita ukur ya secara keseluruhan dari bahaya pasien ini, medication error itu 16%, cukup banyak ya. 16% itu artinya satu di antara 5-6 pasien itu ada kesalahan dalam pemberian pengobatan, ya. Dan 0,9% bisa menyebabkan severe harm atau kematian, ya makanya. Sehingga data ini memastikan adanya faktor di balik kesalahan obat ini mesti ada solusi. Jangan sampai terjadi, terutama di level S2 ini, di mana nanti akan menjadi manajer dari adik-adiknya di bawahnya, menjadi penting untuk mencegah terjadinya medication error dengan mengantisipasi beberapa tadi ada sistem error, ada SDM error, ada ada proses error di situ yang harus segera ditelusuri dan dicegah.
Jadi kesalahan pengobatan ini paling sering disebabkan oleh ini, salah menghitung dosis, ya, atau obatnya dihilangkan atau ditunda dan salah diberikan kepada orangnya, salah diberikan dosisnya, waktunya dan seterusnya. Jadi kesalahan yang paling sering itu mengakibatkan dosis ini berasal dari salah hitung. Salah hitung apakah tidak paham satuannya atau salah membaca instruksinya. Bukti ini menunjukkan bahwa sebagian kesalahan itu disebabkan oleh karena tidak memahami satuan dosis. Membedakan nanogram itu sama dengan berapa miligram sih, mikrogram itu sama dengan berapa miligram sih, dan seterusnya. Untuk mengkonversi, karena kadang-kadang memang satuannya adalah mikrogram atau dari sediaan yang miligram. Kemudian pengenceran, diencerannya berapa? Kemudian dari pengenceran itu yang diberikan jadi berapa? Kecepatannya jadi berapa? Ini menjadi kadang-kadang complicated bagi mereka yang belum terlatih. Tapi bagi yang sudah terlatih biasanya mempunyai clue dan tip and trick sendiri-sendiri. Jadi adanya penggunaan peralatan yang salah, pemilihan aboket yang kadang-kadang diperlukan yang besar untuk pemberian cairan yang kental dan iritatif, atau salah yang kecil, atau tetesnya yang salah hitung, ya, salah hitung tetesan. Jadi membuat kesalahan ini dalam perhitungannya mengakibatkan dosisnya jadi berubah dan pemberian kecepatannya, pemberian obatnya juga menjadi salah. Demikian juga kesalahan tersebut ini biasanya karena tenaga kesehatan tidak memiliki pengetahuan dari keterampilan atau faktor lain. Misalnya ada gangguan konsentrasi, sedang stres, dan seterusnya, buru-buru dan seterusnya. Keterampilan ini sangat penting, ya, terutama pada anak yang sangat sensitif terhadap berat badannya. Anak-anak itu sangat sensitif karena berat badannya berdasarkan dosis yang diberikan berdasarkan berat badannya. Dan banyak kesalahan karena tenaga kesehatan tidak memahami perbedaan satuan atau kesalahan perhitungan yang disebutkan tadi. Jadi inilah beberapa textbook menyebutkan begitu. Nanti kita diskusi terkait apa yang terjadi di lapangan. Mohon nanti bisa ditanyakan lebih detail lagi. Ada kesalahan yang disebabkan oleh kegagalan untuk mengkonversi unit tadi karena memang agak susah dan rumit bagi yang belum terbiasa. Ada beberapa metode perhitungan yang rumus yang berbeda, tentunya iya, dengan metode yang berbeda, maka penting untuk menjelaskan metode perhitungan dan bagaimana Anda sampai pada jawaban kenapa kok berapa tetes per jam. Misalnya. Dan biasanya antar mereka saling cross-check. Jadi cross-check ini penting. Cross-check ini disarankan untuk semua perhitungan yang dirumit, untuk misalnya 2 orang perawat setiap dia melakukan perhitungan, kemudian dicocokkan satu sama lain, ya, untuk bisa mengklopkan bahwa ini mungkin terutama pada obat-obat yang sangat harmful itu harus precise pengukuran. Ya, Bapak Ibu sekalian, obat-obatan yang nama-namanya mirip atau kemasannya yang serupa, hati-hati terkait dengan kesalahan pengambilan sehingga bisa berbahaya. Jadi obat-obatan yang tidak umum digunakan atau jarang diresepkan sehingga perhitungannya baru bisa jadi seperti itu. Jadi obat yang umum digunakan yang membuat banyak pasien alergi itu juga harus hati-hati. Obat-obatan yang memerlukan pengujian untuk kepastian tingkat terapeutik yang tepat, yang therapeutic window-nya itu sangat kecil, kalau misalnya keluar dari therapeutic window itu menjadi harmful, menjadi sangat letal dan bahaya. Nah, itu perhatikan. Di contoh perhatikan dosis, misalnya ada dari berdasarkan teori bahwa pemberian norepinefrin itu bisa diberikan 8 mikro sampai 12 mikro per menit dan di drip, ya. Kemudian kalau ketika sudah shocknya sudah teratasi, boleh disesuaikan, diturunkan perlahan dengan target tensi tertentu, nanti bisa dibuat 2 sampai 4 mikro per menit misalnya. Tentunya duration-nya itu sampai dengan targetnya tercapai. Apa itu targetnya? Ya untuk menjalin perfusi yang bagus di perifer supaya tidak ada shock lagi yang berkepanjangan, gitu kan? Ini maka perlu kita perhatikan. Biasanya kalau dari Society of Critical Care itu dosis maksimal dari norepinefrin itu sampai dengan 3 mikro per kilo per menit. Nanti tergantung dari dokternya dan kasus per kasus, ya. Misalnya kita membutuhkan nih norepinefrin pada seseorang yang shock. Kita lihat sediaannya norepinefrin itu 1 mg per cc. Satu ampulnya berapa? Satu ampulnya 4 cc. Berarti satu ampul itu ada 4 mg. Ya.
Kemudian mau diencerkan dan dimasukkan dalam siling pump. Kalau perintah dokternya diberikan 0,2 mikrogram per kilogram badan per menit dengan berat badan pasien 60, kemudian disiapkan 50 cc NaCl 0,9% misalnya, maka satu ampul itu diencerkan dalam menjadi 50 cc sehingga ada 4.000 mikrogram dalam 50 cc itu, atau setara dengan 80 mikrogram per cc-nya. Nah, berapa kecepatannya ya? Tinggal kebutuhannya. Dibagi 80 menjadi 9,2 cc per jam. Jadi adalah terkait dengan dosis untuk norepinefrin pada pasien yang diperintahkan untuk diberikan 0,2 cc 2 mikro. Kemudian nanti bisa, kalau nanti dosisnya diturunkan setengahnya, bisa turunkan 0,1 mikro per kilo per menit, ya tinggal dibagi 2 aja. Bahwa ini nanti akan menjadi kecepatannya menjadi 4,6 cc per kilo cc per jam. Ini sudah per jamnya karena sudah dihitung per cc ya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh untuk menghitung ya, tentunya akan mempunyai cara tersendiri, silahkan yang terbiasa dipakai asal akurat, monggo silakan. Ini adalah cara kecepatan infusion biasa ya. Ada kita punya pakai beberapa drip dengan ukuran tertentu. Ada yang micro drip, ada yang macro drip ya. Ini juga ada obat-obatan yang high alert, artinya obat-obatan ini sangat harmful, terutama nanti hati-hati sangat kalau overdosis bahaya, seperti misalnya epinefrin ya, atau ada ini antagonis, kan beta blocker, propanolol, metoprolol, labetalol. Nah, ini kita tidak punya IV di sini ya, di luar negeri banyak. Atau obat-obatan anestesi, atau obat-obatan aritmia, amiodarone misalnya. Hati-hati ini bengkak pada infus yang mempunyai jarum yang kecil, atau pengencer darah ya, atau kardioplegik bagi pasien yang mau di bypass dan seterusnya. Ini masing-masing perhatikan dosisnya, perhatikan cara pemberiannya supaya tidak salah. Jadi bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi kesalahan pengobatan, Bapak Ibu sekalian? Pencegahannya itu tentunya ada perencanaan dan pelaksanaan sistem dan proses yang baik untuk pemberian pasien-pasien dalam perawatan ini. Ada pembinaan dan pelatihan bertahap rutin, pembagian beban kerja yang bagus, pengelolaan SDM yang bagus, kemudian ada kerja tim yang bagus, kemudian ada ketelitian, keakurasian, perhitungan, dan pemberian yang benar, terutama pada obat-obatan yang high alert tadi. Jadi high alert itu yang bahaya, yang mengancam jiwa, kemudian sistem pengelolaan dan obat yang bonus yang tersedia obatnya dengan baik. Ada kartu kontrol stok supaya tidak sampai ada stok obat yang kurang, baik itu jenisnya maupun jumlah per jenis itu. Jadi observasinya setelah ada pemberian ya, kita harus observasi nih. Setelah diberikan apa yang dilihat, jangan-jangan ada shock, jangan-jangan ada gatal, jangan-jangan tiba-tiba pasien muntah, mual dan seterusnya. Pasien perawat diharapkan bisa menilai respon dari obat dengan bernilai vital sign, kemudian mungkin ada lab-lab tertentu yang dibutuhkan untuk melihat respon dari obat, kemudian ada kalau ada obatnya dibuat oral, maka ada pengamatan penelan, serta keluhan pasien merespon dengan, oh dok saya gatal, dok kayak sesek ya, habis dikasih obat dan seterusnya. Kemudian ada keluhan, gejala dan tanda yang berhubungan dengan efek obat yang ditengarai berhubungan dengan obat tadi. Ya. Diobservasi ketat dan deteksi dini. Mungkin ada efek obat. Nah, ketika ada efek obat, harus diantisipasi dengan secepat-cepatnya. Diberikan obat antidot, obat perawannya. Apabila ada obat-obatan yang terkait alergi. Jadi ada diphenhydramine, ada kortikosteroid di situ, supaya ketika ada alergi, kita bisa membantu mengurangi respon shock anafilaktik.
Juga penting juga ini adalah yang biasa dilakukan oleh PPDS terkait dengan komunikasi, ya, informasi dan edukasi yang nantinya akan penting untuk dilaksanakan. Bu, ini saya suntik ya Bu ya, efek sampingnya kalau begini nanti akan begini-begini. Ibu setuju apa enggak? Terutama obat-obatan yang mempunyai efek samping, kemudian ketika setuju kita berikan, kemudian kita juga, Ibu sudah saya berikan ini, nanti kita bantu untuk mengobservasi hal-hal terkait dengan gatal, kemudian ada mual, muntah, atau perdarahan karena dia sebagai misalnya pengencer darah dan seterusnya. Ada informed consent, kadang-kadang diperlukan sebelum tindakan dan pemberian obat tertentu. Apabila terjadi hal yang tidak diharapkan sudah pemberian efek samping, maka dia sudah tahu, itu sudah pahamkan tadi. Kemudian terjadi, nanti kita akan segera antisipasi untuk melaksanakan pencegahannya atau pengobatinya. Di KIE, bagaimana kondisi pasien ketika ada efek samping, kemudian bagaimana kalau ada sesuatu efek samping, maka kita antisipasi dengan cepat. Pada kondisi tentu tidak sebuah sebab akibat itu dijelaskan terlalu detail sehingga pasien menjadi heboh, menjadi ketakutan. Dan tentunya caranya memang masing-masing stylenya berbeda-beda. Jadi saya di sini kalau S2 memang saya mementingkan untuk separuh saya pakai untuk diskusi, separuh untuk presentasi. Karena ada S2, jadi kita berharap ada deep discussion di antara kita. Sebagai ringkasan bahwa prinsip pelayanan pasien di UGD ini butuh cepat dan tepat, namun juga membutuhkan ketelitian dan kemampuan serta keterampilan untuk mencegah terjadinya medication error, terutama ya. Aspek yang manajerial terkait sistem, proses, dan SDM yang baik akan sangat mengurangi terjadinya kemungkinan medication error. Dan setelah diberikan, tentunya ada observasi dan deteksi dini yang bisa mengantisipasi secara tepat untuk apabila terjadi efek samping dari medication error, atau di KIE juga sudah minimal meminimalisir tingginya komplain dari pasien. Demikian dari saya. Saya berharap kelas ini bisa hidup, banyak pertanyaan, dan ini nanti saya akan share ya. Coba saya share nanti ke lewat chat. Saya share lewat chat, kemudian nanti silakan dibuka dan dipelajari lagi. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Ini kan mungkin perawatnya sudah canggih-canggih, sudah apa namanya bahkan menjadi manajer di lapangan. Silakan. Ada yang bertanya? Monggo. Sudah jelas apa masih bingung terkait dengan ada yang mungkin ada bisa bercerita tentang pengalaman dulu. Oh, ada apa, oh ternyata bagaimana gitu. Kadang-kadang pengalaman ini menjadi pembelajaran buat bersama. Kadang-kadang bertanya itu bukan untuk diri sendiri, bertanya untuk bisa menjelaskan supaya mendapatkan penjelasan, orang lain juga mendapatkan manfaat. Monggo. Ya, selamat pagi, Pak. Siang. Sama masih pagi. Kecuali sampean masih di masih di Singapura. Ya, begini, Prof. Iya. Ada pengalaman. Jadi saya mau sharing aja gitu kan. 2 hari yang lalu itu om saya itu terkena serangan jantung. Kemudian sempat dibawa ke rumah sakit dan diberikan Fibrion untuk pengenceran. Fibrion, ya. Ya, itu apakah setelah itu mungkin ada efek samping berikutnya? Apakah mungkin akan menimbulkan serangan yang seperti sebelumnya terjadi atau seperti apa ya? Mungkin saya kurang paham gitu kan, karena juga beliau juga banyak tanya ke saya juga mau menjelaskan, takutnya salah jelaskan, kita malah fatal gitu kan. Gitu, Dok. Baik, ini kejadian bagus ya bahwa serangan jantung. Serangan jantung itu penyebabnya adalah ada peristiwa baru di koroner yang membuat pembuluh darahnya macet sama sekali. Oklusi total atau subtotal. Kenapa ada macet? Karena ada bekuan darah di situ. Bekuan darah berasal dari mana? Dari kerak, namanya plak.
Keraknya kenapa kok jadi bekuan darahnya ada? Karena ruptur, karena pecah. Jadi kayak udun gitu ya, ada kayak ada plak begini, kemudian suatu saat dia rupturnya keluar trombus, kemudian trombusnya tambah banyak, terus jadi ada lumen yang sudah sempit ditambah trombus, jadi nyeri sekali. Biasanya di situ langsung kita bawa ke UGD, dilihat ada estilofasi. Ada estilofasi di situ, maka seharusnya memang pasien-pasien yang nyeri dadanya kurang dari 12 jam masih bisa diberikan fibrion atau fibrinulitik. Fibrinulitik berarti dia melisis fibrin. Tetapi kalau lebih dari 12 jam, fibrinnya itu sudah calcified, terjadi kalsifikasi, pengerasan, maka tidak perlu lagi atau secara evident tidak berguna digunakan fibrion tadi. Kenapa? Karena sudah evidence. Jadi beberapa trial dikatakan bahwa itu sudah terjadi kalsifikasi sehingga tidak bisa dilisis lagi. Maka hanya diberikan pada orang di bawah 12 jam. Itu pun dari kejam ke jam itu efektivitas berkurang. Ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam bagus sekali. Bisa mengecerkan sukses hampir dari 70%. Tetapi ketika sampai bertambah jam ke-5, jam ke-6, jam 10 itu semakin keberhasilan semakin rendah. Karena semakin keras. Nah itu kan berkaitan akhirnya perlu dipikirkan apakah obat ini bermanfaat terhadap pasien, gitu kan? Tetapi kalau memang tidak ada PCI, tidak ada pasang ring di sana, ya harus diberikan. Ketika diberikan, ini penting. Ketika diberikan, kasih tahu kepada pasien dan keluarganya, Bapak, Ibu, ini ada serangan jantung. Serangan jantung itu ada bekuan darah di pembuluh darahnya. Ini mau kita encerkan, Pak. Mengencerkannya tidak langsung disemprot ke pembuluh darah jantungnya, tapi lewat infus sistemik. Karena infus sistemik berarti efeknya memang tujuannya untuk mengencerkan. Jadi memang ada encer. Logisnya bisa terjadi perdarahan. Kan logis, karena memang diencerkan. Gitu. Diencernya bukan di tempat jantung aja, di semuanya. Tapi bisa dijelaskan. Kejadiannya, Pak, 1 di antara 1000 bisa stroke, Pak. Nah, itu sudah bicara stroke-nya sudah, wah, takut. Tapi harus diberikan. Karena ini evidence. 1 dari 10.000 stroke, Pak. Kemudian 5 dari 5.000 itu ada perdarahan gusi, perdarahan hidung. Tapi biasanya tidak bahaya, dan seterusnya. Efek samping harus dijelaskan. Nanti, Pak, nanti akan saya berikan ini obat ini, kami akan pantau ketat efek sampingnya. Harus ditunggu oleh perawat atau dokternya dengan pemberian 1 ampul dalam 100 cc NaCl diberikan dalam 1 jam. Efek sampingnya macam-macam. Selain itu, Pak, nanti akan ada sedikit penurunan darah yang akan kami antisipasi. Kalau karena darah turun, akan kami kasih cairan dan kami hentikan dulu atau kami turunkan kecepatannya, dan seterusnya. Jadi kaitannya dengan apa kegunaannya di KIE, kemudian bagaimana cara pemberiannya di KIE, kemudian apa efek sampingnya, kemudian apa yang akan dikerjakan kalau efek samping terjadi. Sehingga orangnya sudah clear. Ketika tanda tangan itu harus ada konsen itu. Kalau enggak boleh, karena ini obat berbahaya. Dan itu pun juga cara nanti kita melayani juga bahaya. Dilihat. Jadi satu dosisnya berapa? 5 juta unit misalnya. Diencerkan dalam berapa? Dalam 100 cc. 100 cc itu kan 100 cc, maka bagaimana supaya dijadikan 60 menit. Nah, berarti kan 1,3 cc per menit ya. Kali kan akan habis dalam waktu 60 menit, kan begitu. Tergantung nanti tinggal tetesan kecil dan besar, nah itu diberikan. Nah ini tentunya nanti pertanyaan berikutnya adalah kalau apakah berhasil? Pasien berhak tanya. Iya, keberhasilannya tadi saya bilang keberhasilannya bagi orang yang datang dalam 3 jam pertama itu bisa 70%. Tetap aja ada 30% yang berhasil. Bagaimana kayak deket-deket 12 jam keberhasilannya cuma 30% atau 10% bahkan. Berarti apa? Tidak berhasil dalam 80%. Jadi tidak ada komplain loh. Tadi katanya saya sudah bayar 5 juta nih. Kok tidak berhasil? Kan kemungkinan statistiknya nggak tahu. Kemungkinan sekian, sekian. Nah, kalau tidak berhasil bagaimana? Kalau tidak berhasil, Pak, kami harus segera sedot bekuan darahnya ini karena keras untuk dibawa ke cath lab, ke Dr. Saiful, nanti sama Dr. Saiful disedot bekuan darahnya pasang ring, kemudian jadi bolong, menjadi diameternya sama dengan diameter yang asli. Berarti apa? Fibrinolytik hanya menggeserkan bekuan darah.
tidak melebarkan pembuluh darah. Nah, ini kan ini komunikasi ya, komunikasi sehingga keterampilan ini penting. Banyak orang ada kadang-kadang stroke, komplain, ya, kebetulan pas terjadi di antara 1 dari 10.000 gitu kan. Dengan tidak ada sesuatu yang tanpa risiko. Hidup pun berisiko. Kalau sampai misalnya ya, Dok, saya takut mati. Kalau tidak berani mati, jangan hidup deh. Misalnya, ini kan ada. Kecelakaan, sama. Jalan yang apa namanya sempit, sudah pinggir, kena kecelakaan bisa. Kemungkinan bisa. Cuma lebih selamat ketika lebih di pinggir. Bisa. Jadi kan kondisinya komunikasi aja. Jadi saya pikir ini adalah satu contoh kegawatan. Dalam hal ini KII-nya harus jelas, kemudian perhitungan dosisnya harus jelas, kemudian observasinya harus jelas, kemudian kalau terjadi efek samping apa yang dilakukan harus jelas. Nah, ini bagus untuk men-trigger pertanyaan supaya kita kolaborasi, dokternya ada, perawatnya ada, untuk bisa bersama-sama mendampingi pasien dan menjelaskan kembali ketika ada sesuatu hasilnya bagaimana kepada keluarga pasien. Terima kasih ya Mbak Marieti Sandra. Ini Prof, menambahkan sedikit lagi. Jadi begini Prof, sebetulnya dia itu memang sudah mempunyai riwayat jantung gitu kan. Nah sudah juga konsultasi ke kucing nggak salah gitu kan, disuruh pasang ring. Nah tapi tidak dilakukan gitu kan. Nah mungkin apakah ini Fibrion tadi cuma hanya untuk sementara dan berikutnya karena dia tidak pasang ring tadi mungkin ke depannya mungkin bisa akan kambuh lagi gitu ya. Seperti itu ya. Oke lah, Prof. Terima kasih Prof. Iya benar. Ini memang kalau kita sih sebetulnya antara Indonesia, kucing sama Singapura itu satu asosiasi, guideline-nya sama. Jadi ketika kita melihat suatu kondisi itu ada indikasinya. Bapak indikasi dipasang ring. Kalau tidak dipasang ring berarti keraknya masih ada di sana. Kalau ada keraknya di sana sewaktu-waktu bisa pecah. Pecahnya itu menyebabkan serangan tadi. Maka juga demikian, ketika dia masih Fibrion itu juga tetap mengancam. Karena Fibrion itu hanya menyingkirkan bekuan darahnya, tidak melebarkan. Di situ dilebarkan dan dikasih obat. Ringnya itu ada obatnya supaya tidak terjadi ada stenosis ulang, ada penumpukan ulang di situ. Nah, tentunya ring bukan segala-galanya. Kalau sudah pasang ring tapi kemudian tetap pisah segala macam, numpuk lagi di situ. Numpuk lagi di situ dan itu akan menjadi event berikutnya. Jadi perlu pasang ring ya, perlu jaga makanan iya, perlu obat-obatan memaintain supaya tidak terjadi plaque rupture, supaya ada regresi dari plaque-nya itu juga iya. Nah, itu jadi ada beberapa faktor yang memang harus dikerjakan. Baik, ini saya pikir cukup ya Mbak Sandra konsultasinya. Ini konsultasi, apa Pak? Monggo. Mbak Nur, silakan terkait dengan pekerjaan boleh, konsultasi boleh. Terima kasih Prof. Nama saya Nur Aini. Di sini saya akan sedikit sharing terkait dengan saya pernah menemui pasien. Jadi pasien datang dengan keluhan nyeri perut. Kemudian setelah kita kaji ulang, nyerinya di bagian ulu hati, ditanya nyeri dada, pernah sedikit nyeri dada, tembus ke belakang dan disertai adanya sesak. Nah, kemudian setelah dilakukan perekaman jantung EKG, itu didapatkan hasil bahwa pasien tersebut ada STEMI infero-posterior, Prof. Nah, kemudian setelah kita sampaikan ke dokter jaga IGD, dari dokter jaga IGD mengadvise untuk diberikan Aspilet 320 dan Clopidogrelnya 300 serta ISDN. Nah, kemudian karena saat ini musimnya pandemi, otomatis kan kita harus melakukan swab antigen terlebih dahulu, Prof. Nah, saat dilakukan swab antigen tersebut hasilnya positif. Nah, ini pastinya akan menjadi dilema bagi kita karena ruangan idiknya pun juga masih belum berstandar untuk dilakukan pada pasien COVID begitu, Prof. Nah, saat untuk onsetnya sendiri itu kurang dari 12 jam. Berarti ketika kita menemui pasien seperti itu, kita boleh memberikan fibrinolitik tersebut atau memang harus nanti dilakukan PCI juga nih, Prof. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ini banyak aspek ya, banyak aspek. Yang pertama dari aspek diagnostik ya. Dari aspek diagnostik bahwa pasien ini kadang-kadang munculnya tidak khas. Tidak khasnya itu dia itu mengeluhnya bukan chest pain, tapi namanya chest pain ekivalen. Dia ngeluhnya kadang-kadang masuk angin, kadang-kadang mual, kadang-kadang cuma tidak enak di dada,
kadang-kadang cuma panas. Dia tidak bilang chest pain. Cuman ini penting tadi. Eksplorasi, konfirmasi terkait dengan jenis chest pain-nya itu bisa digabung dengan cerita sebelumnya. Apakah ada penyakit sebelumnya apa enggak? Apakah pernah ada serangan jantung sebelumnya apa enggak? Apakah pernah seperti ini apa enggak? Apakah ada nyeri yang disertai dengan yang lainnya? Misalnya nyeri disertai dengan sesek, mungkin dari jantung. Nyeri disertai dengan pingsan, itu mungkin dari jantung. Nyeri disertai dengan berdebar, itu juga mungkin jantung. Jadi ini adalah sebetulnya kalau saya melihat ini adalah beberapa varian keluhan yang dialami oleh orang yang pernah sakit dada dengan sesek. Nah itu jantung dulu itu. Nah sekarang ini adalah nyeri dada di lokasi di mana dia nempel dengan lambung di sini. Nah, nempel dengan lambung itu adalah pembuluh darah vaskularisasi dari kanan. Nah, ini kebetulan baju saya itu baju jantung ini. Nah, baju jantung. Jadi ini dari kanan ini ada vaskularisasi dari sini sampai ke belakang sini sampai sini. Apalagi posterior. Itu nempel dekat sekali dengan lambung. Makanya kadang-kadang cuma kelihatannya mual-mual kembung gitu aja, tidak enak. Tapi disitu keringat dingin gitu. Okay. Karena ada refleks simpatis yang berlebihan. Dalam kondisi begini, pasien mana yang perlu dijugai seperti ini? Lihat aja, pasien orang tua. Siapa orang tua itu? Di atas umur 55 tahun bagi laki-laki, umur 65 tahun dari perempuan. Yang kedua, pasien dengan diabetes, kadang-kadang nggak khas sama sekali. Kemudian pasien pernah mengalami operasi jantung bypass, pasien dengan diabetes, dan pasien perempuan. Nah, perempuan itu kalau suka-sukanya tidak jelas ya. Ini, kondisi ini diperhatikan. Kalau ada keluhan yang nggak khas pada 4 populasi ini, apalagi ada riwayat serangan jantung, ECG. Nah, itu untuk screening. Kemudian, ketika ada ECG, nah, ada S elevasi di inferior. Kalau inferior itu, saya bilang tadi, kadang-kadang ada beberapa orang yang pembuluh darahnya berjalan dari kanan sampai ke belakang. Berarti kalau di inferior ada, diteruskan lagi tambahan perekaman ECG di posterior. Bisa enggak, bisa negatif, bisa positif. Kenapa? Kalau dia RC aja panjang, dominan, berarti dia sampai ke posterior. Jadi V7-nya di sini, V8 di sini, V9. Jadi V7 itu mirror image dari V6. V8 itu mirror image dari V5. V9 itu mirror image dari dan seterusnya, V4, dan seterusnya. Nah, kalau ada stimulasi berarti luas. Kalau luas ini, kalau dibiarkan hari kedua shock, hari ketiga mati. Rata-rata begitu. Iya, benar? Iya. Ya, ini kan kaitannya adalah kegawatan. Sekarang ada kegawatan, ada keselamatan nakes. Nah, itu yang mana yang didahulukan? Dua-duanya perlu. Dua-duanya perlu. Jadi memang kami sih sebetulnya menyarankan di era COVID ini ada screening di depan. Ada screening, jadi ada meja screening depan untuk tanya. Nah, kami menganjurkan seperti itu. Ada screening di depan yang semuanya berpakaian lengkap, tanya. Apakah ada riwayat kontak epidemiologi, apakah ada gejala demam, apakah kontak gejala-gejala COVID, sesak nafas, batuk dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang tetap asimptomatis. Nah, begitu ada sebetulnya begitu ada screening, minimal kita sudah bisa membuat jalur yang berbeda. Yang ini probable sampai nunggu swab, yang ini yang tidak ada misalnya. Nah, kemudian setelah itu sebetulnya kalau ini emergency, maka tidak ada alasan kita untuk tidak melayani mereka, tapi dengan APD. Dengan APD, kemudian ada aspirat dan kopidol diberikan, kemudian pasiennya benar-benar harus menjaga diri dengan masker. Kemudian akhirnya memang kembali kepada manajemen rumah sakit. Begitu dia positif, maka harus masuk di isolasi dengan pemberian fibrolitik di isolasi. Tapi juga begitu. Kalau misalnya di guideline di internasional harus ada jalur khusus terpisah, kemudian harus ada ruangan khusus COVID sendiri, harus ada cat lab COVID sendiri. Kami belum punya, kami sedang membuat. Jadi COVID-nya sendiri, OK COVID sama PCI COVID beda. Semuanya alatnya sekali pakai semuanya. Karena bukannya manusia bukan dibiarkan karena COVID, bukan. Tapi memang jangan-jangan dia itu ruptur plaknya itu karena COVID.
Kenapa? COVID itu inflamasi, membuat inflamasi sistemik. Ini ada plak yang tadinya memang mudah ruptur, kemudian ada inflamasi, kemudian cuil. Nah, itu juga salah satu penyebabnya kenapa beberapa orang yang COVID itu juga serangan jantung. Bisa dua-duanya, bisa karena faktor stres kemudian dia ruptur plak, bisa karena infeksinya dia ruptur plak. Jadi ini kaitannya dengan tetap diberikan obat, tapi memang agak delay. Kenapa delay? Delaynya itu menunggu screening, menunggu positif segala macam gitu. Tapi kita sebagai pelayan bagusnya di era COVID ini, terutama yang UGD itu minimal APD-nya level 2 lah minimal ya. Ini sehingga dengan siapapun kita harus dari kebijakan rumah sakit. Dan direkturnya nggak klub ya biar kan begitu. Jadi akhirnya keselamatannya menjadi penting. Nah, kemudian setelah itu diberikan biasa, infus biasa, kemudian dia dikasih pelindung diri, kita berlindung diri karena memang tidak ada COVID, tidak ada pelayanan COVID. Kalau saya menjadi sampean saya rujuk, tapi tetap aspirat propidogelnya diberikan dulu. Kemudian dirujuk kepada COVID Center dengan perhatian mohon untuk fibrolisis atau PCI. Kalau bisa ke PCI sekalian. Tapi di PCI pun nanti kita berunding. Ini di screening ulang, kalau misalnya negatif, maka kita terapi masuk ke PCI. Karena standar operasional itu PCI. Tapi kalau misalnya positif kita tidak punya PCI, kita fibrolitik. Suatu saat nanti diobati, disembuhkan COVID-nya, Mbak. Ketika sudah sembuh COVID-nya, kemudian kita PCI. Nah, kecuali kalau memang sudah ada PCI center di tempat COVID ya kita pergi ke sana dengan pelindung diri. Jadi begitu prinsipnya. Ini bagus ya. Ada COVID, ada ini, ada kasus yang memang abu-abu, kemudian berhasil diobati dengan bagus karena bisa screening, kemudian tetapi tidak menunda, tidak menghalangi pemberian terapi, tetapi biasanya agak sedikit tertunda karena screening. Setelah itu ketika tidak mampu karena khawatir penularan, maka diberikan rujukan. Di rujukan itu nanti langsung itu langsung ada dipisah dua jalur, kemudian jalur yang COVID ditangani fibrolitik di sana. Baik Prof, terima kasih. Terima kasih sama. Enak kalau ada contoh kasus ini enak jadinya. Oke, Prof. Jadi waktu itu pasiennya di fibrinolitik di ruangan RIC, Prof. Akhirnya. Ya, tapi kalau di ruang ICU biasa khawatirnya nulari orang lain jadinya. Enggak, Prof. Iya, itu ada terpisah gitu. Oke. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, moga. Ini nanti kan ada ini sudah saya kirimkan lewat chatting itu dalam PowerPoint. Silahkan dibicarakan lagi, kemudian dibaca-baca ulang. Kita punya referensinya sudah ada di kurikulum daftar kuliahnya, itu referensinya apa gitu untuk bisa dielaborasi, karena mungkin bisa jadi ini banyak berguna untuk Bapak-Ibu sekalian, terutama nantinya secara praktek di lapangan terkait dengan bagaimana kesalahan-kesalahan pemberian dosis pada pasien yang tepat, pada waktu yang tepat, pada dosis yang tepat, dengan cara yang tepat. Ada yang lain? Oke. Ya, baik. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya pikir saya sudah 65 menit di sini. Silahkan nanti akan ada kuliah saya berikutnya terkait dengan ACLS. Mungkin juga saya mohon maaf tidak bisa Rebu, karena Rebu itu saya waktunya pas hangring. Jadi tidak bisa kuliah sambil pas hangring, itu susah saya. Jadi saya agak sedikit geser supaya nanti bisa kita diskusikan. Nah, nanti saya berharap bahwa teman-teman ini feel free aja. Kita sebetulnya sama-sama, saya yakin teman-teman ini sudah banyak pengalaman di lapangan, tapi low profile aja. Nanti kalau misalnya sudah kita mengenal satu sama lain, diskusikan sesuatu hal yang detail, yang mungkin justru dari diskusi kita banyak teman-teman kita tergugah menambah pengalaman kita untuk praktek sehari-hari. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.